Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, dengan saya Naftalina Uli Adelia, dengan dua rekan saya, yaitu ada Setiawati dan Miska Zibna Ilmana. Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait topik 4, yaitu pada mata kuliah perancang dan pengembangan kurikulum, yaitu submaterinya adalah penilaian dan evaluasi pemahaman dalam UBD. Berikut merupakan eksplorasi konsep kriteria penilaian dalam Understanding by Design atau UBD. Jadi, UBD itu memiliki penilaian yang terbuka. Kemudian penilaian dalam UBD ini difokuskan pada unjuk kerja siswa. Kemudian proses evaluasi unjuk kerja siswa itu didasarkan pada penilaian melalui kriteria-kriteria tertentu. Kemudian kriteria ini digunakan untuk menentukan tingkat pemahaman siswa. Berikut penilaian dan evaluasi UBD yang dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Untuk kelompok 6, di sini fokusnya adalah memiliki pengetahuan diri yang terdiri dari beberapa aspek, yaitu ada sadar diri, kemudian metakognitif, penyesuaian diri sendiri, reflektif, dan bijak. Baik, untuk rubrik penilaian self knowledge atau pengetahuan diri ini ada beberapa aspek di sini. Untuk aspek sadar diri ada 4 indikator, diantaranya siswa mampu mengenali kelebihan dan kekurangan diri sendiri, kemudian siswa memiliki sikap mandiri dan dapat membuat keputusan dengan tepat, kemudian siswa terampil dalam mengungkapkan pikiran, selanjutnya siswa mampu bertanggung jawab terhadap peristiwa-peristiwa di sekitarnya. Untuk aspek metakognitif, ini ada 4 indikator juga. Siswa mampu memikirkan masalah yang diketahui dan ditanyakan dari soal, kemudian siswa mampu memikirkan kesesuaian gambar untuk membantu menyelesaikan soal, dan indikator selanjutnya siswa mampu memeriksa ketepatan rumus yang digunakan, dan siswa mampu menyusun rencana penyelesaian untuk menemukan solusi dari masalah. Jadi untuk skornya, apabila keempat indikator ini terpenuhi, maka nilainya juga 4. Apabila hanya 3 yang terpenuhi, nilainya atau skornya 3, begitu juga seterusnya. Untuk aspek selanjutnya, yaitu penyesuaian diri sendiri. Jadi ini ada 4 indikator juga. Yang pertama, siswa mampu mengontrol emosionalitas yang berlebihan. Siswa memiliki kepedulian dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Siswa mampu menjalin hubungan dengan orang di sekitarnya dalam belajar. Siswa yakin bahwa dirinya memiliki potensi belajar yang sama dengan orang lain. Untuk aspek berpikir reflektif, ini siswa mampu menyebutkan apa yang diketahui. Siswa mampu menghubungkan masalah yang ditanyakan dengan masalah yang pernah dihadapi. Kemudian siswa mampu menyelesaikan soal menggunakan metode yang dianggap efektif. Untuk selanjutnya, siswa mampu memperbaiki dan menjelaskan jika terjadi kesalahan dalam penyelesaian masalah. Untuk aspek bijak, nanti indikatornya itu juga terdiri dari siswa selalu menggunakan akal budinya menurut pengalaman dan pengetahuannya. Kemudian siswa juga mampu membuat keputusan dalam kelompok. Kemudian siswa mampu berhati-hati dalam melakukan perbuatan di sekolah. Siswa mampu teliti dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi dari semua aspek tersebut, apabila indikator-indikator yang ada ini terpenuhi semuanya, keempat-empatnya, maka nilainya juga 4. Apabila cuma 1 berarti nilainya 1, cuma 2 berarti nilainya 2, dan 3 juga nilainya 3, begitu. Baik teman-teman, untuk selanjutnya tabel penilaian yang kami buat, ini ada nomor, aspek yang dinilai, dan skor. Untuk aspek yang dinilai misalnya sadar diri, nanti skornya misalkan 4. Nah, pada kolom 4 ini diberi tanda centang. Lalu misalkan aspek metakognitif skornya 3, berarti centang di bagian kolom 3. Misalkan penyesuaian diri sendiri skornya 2, berarti centang di bagian nomor 2. Dan seterusnya untuk berpikir reflektif dan bijak. Lalu semua skornya ini dijumlah dan ditulis pada kolom total skor ini. Untuk selanjutnya kategori penilaiannya, skor yang tadi itu digunakan untuk menentukan kategori penilaian. Misalkan kategori sangat baik, berarti rentan skornya antara 16 sampai 20 yaitu. Mohon maaf ada kesalahan penulisan. Lalu untuk kategori baik, rentan skornya antara 11 sampai 15. Dan untuk kategori cukup baik, rentan skornya antara 6 sampai 10. Dan yang terakhir kurang baik atau dalam artian perlu perbaikan, rentan skornya antara 1 sampai 5.
Oke teman-teman, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.